di video sebelum. Cuman setelah kita lamaran, saya sempat ngasih soal ujian ya Mas ya. Jadi waktu itu saya sampaikan udah mungkin sekitar 10-an ya. 10 pertanyaan. 10 daftar pertanyaan. Yang paling ingat itu adalah gini. Tanggapan Mas menurut terkait poligami itu. Waduh, itu salah jawab kelar itu gak jadi. Nah, ini sudah punya 2 anak, ini mempersiapkannya gimana? Nah, itu apakah pembicaraan mengenai anak, bagaimana cara mendidiknya itu dibicarakan kapan? Lalu apakah ini kan anak pertama dan anak kedua selisih umurnya berapa? 4 tahun. 4 tahun. Ini direncanakan atau mengalir saja? Kalau untuk yang anak pertama memang ini ya langsung diberi rezeki gitu ya. Pertama itu di luar perencanaan. Iya, kita langsung diberi rezeki soalnya itu emang selisih sebulan nikah langsung dapat ayas gitu waktu itu. Cuma nanti untuk yang kedua memang kita sudah rencanakan karena kita melihat dari yang pertama saat itu ya. Kita memang ya awal kemudian langsung baru dapat gitu. Jadi sama-sama masih belajar juga. Saat itu memang untuk ilmu parenting saya sih jujur masih belum begitu banyak. Tapi paling enggak ya mengalir soal sama-sama belajar. Mas. Jadi pas awal punya anak itu ya pastilah namanya terutama bundanya agak down waktu itu. Agak down, Mas belum sempat pacaran kok. Itu langsung sudah ada anaknya gitu kan ya. Baru 2 kali atau 3 kali aja ya kita ya keluar yang agak jauh ya. Iya. Baru 2-3 kali aja mana agak jauh. Soalnya pacaran yang agak di luar Surabaya. Baru 3 kali. Setelah itu terus kemudian ada hamil ayas itu kemudian tidak bisa pergi jauh-jauh. Kemudian setelah setahun, ayas umur setahun itu baru belajar banyak parenting ini. Cuman backgroundnya memang kita kalau saya kan parenting yang ala-ala agamis gitu ya, ala-ala ya Imam Ghazali, bagaimana di psikologi Imam Ghazali. Kemudian kalau bunda ini lebih kumuh, ya, sehingga kita padukan itu. Bunda ini gini Mas, ada yang gini, oh iya bener, tapi harus dibarengi dengan ini. Jadi saling melengkapi sebenarnya sambil ngalir sih itu. Kalau ilmu parenting sudah kita pelajari, saya sudah mempelajari di beberapa kitab sudah dipelajari. Kemudian setelah setahun, ini sudah tahu, cuman betul-betul mempelajari parenting itu setelah ayah setahun itu betul-betul dipelajari. Alhamdulillah suka buku ini, nurun bundanya ini. Alhamdulillah. Ngalir sih sebenarnya. Lalu kalau yang Cynthia rasakan ketika jadi istri dan jadi ibu, perubahannya itu seperti apa? Waktu di fase jadi istri begini, lalu setelah jadi ibu begini, ya, gimana? Bisa digambarkan, Mbak? Gambarkannya gimana ya? Karena waktu jadi istri aja sebelum jadi ibu tuh cuman udah sampai setahun ya. Udah sampai setahun saat itu. Oh, atau sebelum menikah? Sebelum menikah. Transformasi. Perubahan saya sebelum setelah menikah itu seperti ini, lalu setelah jadi ibu seperti ini. Nah, gimana? Kalau sebelum menikah, saya lebih mandiri ya. Jadi kemana-mana itu pokoknya sendiri gitu, kayak saya sih ngerasanya kayak serba bisa, apa di tangan sendiri. Tapi setelah jadi istri, malah jadi minta bantuan suami gitu ya, sih. Kan harus minta izin juga kalau mau kemana-mana. Nggak, jadi sekarang mungkin ada satu kebiasaan yang mungkin dianggapnya orang kayak tadi tambah manja ya, gak kayak biasanya. Jadi kayak misalkan kerja lah gitu ya. Kan kalau kerja sih alhamdulillah untuk tempat kerjanya kan gak jauh dari rumah. Dulu ya berangkat dia sendiri, pulang sendiri gitu ya. Sekarang ada suami, antar jemput suami. Itu sih. Terus kemudian ada beberapa yang mungkin lebih, kalau dari dulu kan saya anak pertama ya. Kalau anak pertama kan memang lebih kelihatan kayak pokoknya serba bisa gitu ya, harus jadi contoh buat adik-adiknya gitu kan. Jadi istilahnya kayak kita nggak punya tempat bersandar pada orang gitu ya. Itu. Jadi mungkin sejak jadi istri ada yang bisa disandarin gitu.
Gitu sih. Nah kalau Ayah Tony transformasinya ketika belum menikah, terus jadi suami, terus sekarang jadi ayah seperti apa? Jadi ya perubahannya langsung drastis kalau perubahannya langsung drastis. Jadi sebelum menikah itu saya termasuk orang hobi olahraga sebenarnya. Hobi olahraga terutama futsal, terutama ada futsal itu. Mungkin sehari bisa 3 kali sampai 2 kali sampai 3 kali sehari itu. Tapi kemudian ada satu hal juga yang kemudian dulu biasanya apa-apa itu ya dengan teman gitu ya. Tapi kemudian lebih sering banyak saat dulu itu malah di tempat kerja daripada di tempat tinggal, karena daripada ngapain mending ngelembur apa gitu, cari kesibukan begitu. Begitu sudah ada istri, hawanya pulang ini jadi mulai kalau bisa selesaikan sebelum waktunya pulang, selesaikan, nah biasanya besok lagi gitu. Jadi terus yang kedua kayak termasuk kegiatan kan full ya, kegiatan full. Waktu libur itu mau tak main futsal apa dengan keluarga. Kalau main futsal nanti nggak dapat keluarganya, nggak dapat ini akhirnya ini ya tetap keluarga lebih utama akhirnya. Main futsalnya ya sama ayah sini, main bola di dalam rumah akhirnya. Cari keringat begitu akhirnya. Jadi teralihkan karena memang kalau dulu kita itu pulang itu kayaknya istirahat, sekarang enggak, pulang itu jadi tujuan. Dari bedanya itu, kalau dulu itu pulang itu hanya kalau pas istirahat, begitu ada keluarga, pulang itu tujuan. Jadi refreshingnya kalau pulang itu refreshing pas pulang itu sih perubahan yang sangat mencolok itu. Ini kan anak kan 2 laki-laki ya. Itu tantangan dalam mendidik anak lelaki itu apa yang dirasakan bunda sama ayah? Kalau menurut saya sih ini ya, memang harus lebih banyak sabar gitu sih. Cuman alhamdulillah kalau anak-anak ini memang dia modelnya ini, setiap anak kan tipenya beda-beda gitu ya. Jadi antara kakak dan adiknya ini juga tipenya beda. Jadi kalau misalkan di kami memang lebih ke pendekatan, komunikasi sih gitu. Jadi misalkan mau kemana begitu ya, kita harus nyampaikan dulu nanti kita mau kemana, atau misalkan nanti kegiatannya gimana. Jadi paling sudah kasih gambaran ke anak nanti apa yang akan kita lakukan. Nah, nanti kalau di sana nanti harusnya begini ya, enggak begini ya. Kita sebenarnya memang sudah sounding di awal gitu. Karena memang kalau ngelihat tipenya ini, kalau dibilang jangan, itu malah dilakuin gitu loh. Oh, iya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah jelaskan di awal, nanti ya begini ya, soalnya nanti kalau begini jadinya begini. Nah, itu mereka akan lebih lebih ngena sih daripada kalau misalkan langsung istilahnya kayak dipenggak gitu ya, jangan ini, jangan itu gitu sih. Monggo ditambahin. Apa sudah? Memang karakteristik cowok dan cewek itu berbeda. Kalau cewek itu butuh banyak perhatian, kalau cowok itu butuh banyak ditemani. Jadi secara teori itu begitu, Sehingga kalau anak perempuan itu memang enggak capek, tetapi harus butuh banyak waktu. Tapi kalau cowok enggak perlu butuh banyak waktu, pokoknya ketika main ditemani. Gitu aja. Jadi sehingga ketika terjadi paling perang-perangan, main bola jadi. Tapi kemudian ada satu hal yang paling mencolok di anak cowok atau anak cewek. Pertama, anak cowok itu cinta pertamanya adalah ibunya, bundanya. Kalau anak cewek cinta pertamanya adalah ayahnya. Karena anak cowok cinta pertama itu bundanya, dan itu benar terjadi ternyata. Teori itu terbuktikan. Apa-apa semuanya bunda, ayahnya cuma laku kalau pas main toh. Kalau nggak main nggak laku. Jadi lakunya pas main bola, perang-perangan mesti laku. Tapi ketika sudah di luar itu, semuanya rebutan bunda. Jadi itu sih yang paling tidak tadi itu. Kalau cowok berarti harus banyak ditemani. Kalau cewek banyak diperhatikan gitu. Nah ini anak pertama dan anak kedua kan selisihnya tadi 4 tahun. Nah itu kan termasuk yang direncanakan. Nah bagaimana cara sounding ke si sulung kalau
habis ini punya adik ya, ini misalnya bunda lagi hamil itu bagaimana soundingnya, apakah si sulung ini yang sudah minta adik duluan, bun aku mau adik bun, gimana? Kalau dulu sih nggak minta duluan sih yang si Ayasnya, cuman memang kita di awal sudah menjelaskan nanti. Cuman beberapa temennya kan memang sudah punya adik saat itu, jadi ya juga sudah mulai suka sama anak-anak kecil gitu. Terus nanti kalau sebenarnya punya adik gimana gitu ya, dari penangkapan dia sih kayaknya sudah ngerti lah kalau misalkan dia punya adik gitu. Paling nggak kita juga ikutkan Ayas, misalkan nanti ini cari bajunya adik misalnya gitu, yang bagus yang mana, kayak gitu-gitu sih. Nanti kita sanding juga nanti main sama adik, main apa ya sekiranya, itu sih yang sebelum dari lahir pun juga kita sudah sampaikan. Kalau di rumah sih Ayas memang biasanya suka buku, jadi kadang itu gini, nanti yang bukunya buat adik bagus yang mana ya, kayak gitu sih. Nanti Mas Ayas yang ceritakan ya ke adik ya, gitu sih. Awal-awal dulu saat hamil kita sudah sampaikan sih. Terus kalau berbagi kasih sayangnya gimana? Takutnya kan ini anak sudah 2 lah, nanti kalau katanya bundanya laris lah, ini bagi bundanya gimana ini? Iya, kalau nyatanya sih memang tidak semudah teori ya. Prakteknya tuh ya pasti ada ya, kadang walaupun sudah usia 5 tahun sekarang Ayas, cuman ya iri-iriannya masih ada lah, masih usia segitu ya. Jadi ya kadang pangku sebelah kanan masnya, yang sebelah kiri adiknya gitu. Terus kadang juga masih sering saling jahil dua anak itu ya gitu sih. Cuman ya soalnya mungkin ini adalah salah satu yang bisa kita nikmati ya, karena memang kalau untuk usia anak sih nggak kerasa kok. Bentar lagi mereka SD, SMP sudah main sendiri gitu, nanti ganti bundanya yang ganti minta main itu ya. Ngejar-ngejar anaknya gitu sih. Ini bunda ini bagaimana cara istilahnya menjaga kewarasan ya, kan jadi ibu, jadi istri kan pasti stres. Apakah pengajuan ke ayah, ya ini bunda perlu me time atau gimana? Oh gitu. Enggak sih, biasanya kalau sudah kadang kan kita juga ini ya ngelola emosi. Jadi kadang kalau pas capek habis pulang kerja, kemudian anak-anak berdua itu rewel rebutan bunda, itu kadang gitu ya, daripada nanti marah ya, kadang juga keceplosan marah, iya pernah gitu ya. Cuman kadang kalau salah satu yang bisa kita menangani ya mungkin titip dulu ke ayah gitu. Ya gantian gitu ya, kita sudah emosinya agak reda, nanti baru ini lagi. Karena ya tadi kadang teori tidak semudah praktek gitu ya. Itu sih. Lalu ini kan keduanya bekerja, terus kan juga perlu quality time juga untuk anak. Ini apakah ada aturan, maksudnya kesepakatan kalau minimal 1 minggu kita harus sama anak keluar atau mengalir aja atau gimana? Lalu gimana kalau misalkan sudah rencana terus salah satu nggak bisa karena ada urusan pekerjaan, bagaimana mengatasinya? Kalau selama ini kita nggak ada jadwal khusus mengalir ya. Cuman biasanya kita kalau misalkan memang lagi suntuk banget gitu, terus kemudian kita agendakan waktu, kita cuti kerja. Jadi memang kalau untuk yang Sabtu Minggu kita memang upayakan full untuk anak-anak gitu ya. Karena kan memang dari hari kalau ayahnya kan memang Minggu liburnya. Jadi kalau untuk yang Sabtu full dengan saya anak-anak. Nanti yang hari Senin sama Jumat kan kita memang akhirnya mau nggak mau juga menitipkan anak-anak gitu ya. Jadi akhirnya memang Sabtu Minggu full untuk anak-anak. Nah bagaimana kalau misalkan dengan kita berdua pingin lah sekali-kali pacaran lagi gitu ya. Itu. Karena otomatis juga kita butuh waktu berdua ya tadi. Kalau mau pergi agak jauh ya ambil cuti. Jadi nanti kita akan berangkat mainnya itu kayak kita berangkat kerja. Nanti kita pulangnya kayak pulang kerja. Jadi otomatis juga tetap bareng kan dengan anak-anak, untuk yang sorenya dengan anak-anak lagi gitu. Terus ada salah satu lagi sih yang saya rasa juga rutin, hal kecil tapi bisa maintenance terus, itu adalah dari suami memang mintanya kan antar jemput ya. Nah itu mungkin salah satunya sih gitu, jadi pasti pulangnya bareng karena dijemput.
Iya. Nanti kalau misalkan kita agak longgar dikit mungkin ayo mampir kemana cari makan gitu sih, mungkin hal yang simpel-simpel itu yang ya salah satu bentuk pacarannya gitu ya. Ditambahin lagi. Jadi sudah diungkapkan semua. Sudah dicerah semua. Jadi kalau pengen pacaran ya ambil cuti. Kalau kemudian salah satu antar jemput itu salah satu trik untuk apa namanya biar ketemu setiap hari. Jadi sebelum sampai rumah ketemu anak-anak, kita pacaran sebelum, dari minimal dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah itu ada waktu untuk ya kayak anak muda lah gitu. Itu sih anunya apa namanya ambil strategi itu. Kalau tempat liburan favorit menurut versi kalian berdua bersama anak-anak itu kemana? Kemarin tuh ya Pantai. ke pantai. Ya, adanya pantai. Soalnya anak-anak lebih suka pantai kayaknya memang. Itu. Ini pernikahan total sudah berjalan berapa tahun? Dari 2017. Tahun ini 7, nanti Juli depan. Masya Allah. Juli depan 7. Lalu apakah ada saran-saran atau apakah ada tips buat yang ini yang belum menikah maupun yang sudah menikah tapi awal-awal mungkin kalian punya kunci rahasia yang sudah diterapkan di rumah tangga kalian lalu merasa oh ini bermanfaat banget gitu, bisa di-sharingkan kali aja nanti yang nonton niru ikut membawa manfaat juga. Oke. Jadi apa namanya ada istilahnya itu di dalam fikih itu bikin fikih munakah itu begini. Ada tiga tingkatan godaan orang yang ketika sudah berumah tangga. Pertama adalah pasti adalah iktisad, tentang masalah mal, masalah ekonomi. Nah, godaan ekonomi itu bukan berarti yang uangnya banyak terus gak ada godaannya. Ternyata toh nyatanya orang kaya juga banyak cerai gara-gara ekonomi, gara-gara uang. Bahkan orang yang tidak punya banyak uang cerainya malah bukan gara-gara uang. Ya, itu kan kalau kita cek di Pengadilan Agama Surabaya itu begitu. Jadi banyak orang kaya itu cerai gara-gara ekonomi, dan tidak sedikit orang miskin itu cerainya bukan gara-gara ekonomi. Artinya godaan ekonomi ini bukan masalah banyak tidaknya uang, tapi bagaimana apa namanya ada istilahnya bagaimana pengelolaan uang itu betul-betul ya bahasanya akuntabel lah. Akuntabel. Kemudian apa namanya ada istilahnya syukur. Jadi syukur itu sangat dibutuhkan, mensyukuri apa yang dipunya suami, suami juga mensyukuri apa yang dipunya istri. Ya istilahnya kalau kita sudah apa namanya menerima istri kita, bagian dari kita, namanya belahan jiwa kan begitu, bagian dari kita, maka apapun sebenci-bencinya kita dengan diri kita tidak mungkin ada benci. Jadi kita dengan diri sendiri tidak mungkin ada benci. Begitulah kira-kira. Jangan sampai kita membenci diri kita sendiri. Begitu. Nah, sehingga pertama syukur, ekonomi, godaan ekonomi itu harus banyak syukur, saling menerima. Nanti yang kedua, godaan kedua itu adalah godaan yang disebut dengan cemburu. Godaan cemburu. Nah, kemudian di sini harus kedua belah pihak ini saling apa istilahnya bekerja sama. Jangan sampai walaupun itu biasa-biasa tapi istri cemburu ya kita mengurangi. Walaupun itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Namanya jaga perasaan. Menjaga perasaan. Nah, ini yang ketiga baru yang sudah kita alami semua itu. Baru yang ketiga adalah godaan anak. Godaan anak adalah godaan yang terberat. Mungkin masih anak-anak itu belum berat. Nanti kalau sudah dewasa, pergaulannya sudah itu baru godaan terberat nanti itu. Nah, jadi 3 godaan itu yang kemudian harus betul-betul dipersiapkan oleh calon-calon orang yang mau menikah. Orang yang mau menikah itu mempersiapkan diri pertama di ekonomi, yang kedua dia saling memahami, baru yang ketiga nanti bagaimana mengelola anak ini dengan baik. Itu aja sih barangkali pesan 3. Bunda mau nambahin? Kalau dari saya sih mungkin salah satu kuncinya adalah komunikasi ya. Komunikasi. Jadi kadang gak menutup kemungkinan pasti ada ya cekcoknya atau salah pahamnya, itu ada sih pasti.
Cuman kalau misalkan kita bisa bangun dengan saling terbuka, kemudian mengkomunikasikan, kadang tadi kok nggak peka sih gini, masalahnya ilmu kebatinan ya, gitu kan. Jadi kadang tuh baik saya maupun suami itu juga, saya tuh maunya begini loh, oh ternyata begitu, maksud saya tadi begini ya itu. Jadi hal-hal yang seperti itu masih ada sih, walaupun sampai usia pernikahan kita gini ya masih tetap gitu ya kadang gitu sih. Jadi memang tetap harus ada terkomunikasikan tadi. Kemudian juga salah satunya mungkin bisa meredam emosi sih. Kalau misalkan yang dari kita pengalaman, memang kalau misalkan ada satu yang mungkin lagi marah mungkin atau lagi apalagi emosi, memang harusnya sih enggak sama-sama saling gitu ya. Memang harus ada yang paling enggak diem dulu, mungkin saling menenangkan dulu ya. Nanti kalau misalkan sudah emosi amarahnya sudah agak reda, baru nanti diomongin gitu sih. Karena memang kalau seandainya apalagi kayak ibu ya gitu, kalau misalkan pas lagi ngomong emosinya banyak yang dipikirin, kemudian nanti akhirnya meluap-luap, nanti khawatirnya malah ada omongan-omongan yang kadang kita nggak sadar, jadi akhirnya terlontar gitu sih. Jadi mungkin kalau saya pribadi lebih milih ya sudah, kalau gitu mending diem gitu dulu, nanti kalau sudah agak reda baru sih tadi saya nggak setuju masalah ini gitu. Mungkin itu sih salah satunya. Masya Allah, ini narasumber hari ini inspiratif sekali. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di Garwaku Podcast, sebuah perjalanan untuk menemukan dan mempertahankan belahan jiwa. Terima kasih sudah menonton juga, yang nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.